Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yatimaini fi Hajar As'ad bin Zurarah. Yatimaini kang yatim karuni, kedua-duanya sama-sama yatim. Sahal dan Suhail keduanya yatim fi Hajari As'ad ing dalam asuhani As'ad. Fi Hajari As'ad ing dalam asuhani As'ad bin Zurarah, putra dari Zurarah. Jadi termasuk tanah yang dijadikan sebagai masjid di Madinah, masjid pertama kali, yaitu milik dari Sahal dan Suhail. Pada waktu itu tanah itu adalah tempat untuk menjemur kurma. Wa yuqalu lan dikatakan sapa Mu'ad bin Afra, Mu'ad bin Afra. Fashtarahu bi asyarati dananir. Fashtaro mongko tuku atau membeli. Fashtaro mongko tuku atau membeli sapa nabi hu ing babu masjid, hu ing tanah, hu ing tanah. Nabi membeli tanah tersebut, dibeli dengan biasyarati dananir, kalawan 10 piro-piro dinar. Dibeli dengan 10 dinar. Kurang lebihnya 1 dinar kalau dirupiahkan. Ini kurang lebihnya 2 juta. Berarti kalau 10 dinar berapa juta? 20 juta. Nah, sekarang tanah yang dibeli dengan harga 20 juta sekarang menjadi masjid pertama kali yang ada di Madinah. Wa nazalah mongko istirahat. Wa nazalah mongko istirahat sapa nabi birahlihi. Birahlihi kalawan kendaraan nabi atau bawaannya nabi, barang bawaannya nabi, ala Ubay Ayyub, atas Ubay Ayyub. Ubay Ayyub itu likaunihi korono ononi Ubay Ayyub iku min akhwali Abdul Muthalib. Iku paman, iku saking piro-piro paman saking Abdul Muthalib. Faqamah mongko manggon sementara atau bertempat sementara sapa nabi. Faqamah mongko manggon sementara atau bertempat sementara sapa nabi indahu ing dalam sampingi Ubay Ayyub atau di rumah Ubay Ayyub selama sab'ata asyhur, selama 7 bulan. Sab'ata asyhur selama 7 bulan. Selanjutnya fakana awwalah kalimatin sumi'at minhu. Fakana mongko ono. Fakana mongko ono awwalah kalimatin iku pertama kalimat. Pertama kali kalimat sumi'at yang didengar opo kalimat. Sumi'at yang didengar opo kalimat, didengar minhu sangking Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Pertama kali kalimah yang didengar dari beliau adalah afsyus salam. Opo afsyus salam. Afsu nyebarakan sapa sira kabeh. Menyebarkan assalam ing salam. Jadi pertama kali Nabi menyampaikan kepada sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, yaitu beliau menganjurkan untuk menyebarkan salam. Ketika bertemu dianjurkan mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab hukumnya wajib. Jadi dalam masalah salam, saya ulangi lagi, mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Kalau kita mengucapkan salam pada golongan, anggaplah ada 3 atau 4 orang, Assalamualaikum, maka menjawabnya itu namanya fardu kifayah. Artinya kalau semuanya tidak ada yang menjawab, maka semuanya berdosa. Kalau yang mau mengucapkan salam itu orang banyak, contohnya ada 5 orang rombongan mau mengucapkan salam pada 1 orang, maka itu namanya sunnah kifayah. Nah, cukup salah satu, nggak usah rombongan. Barang assalamualaikum nggak boleh ya. Maksudnya bukan nggak boleh, yang tepat cukup salah satunya. Wasunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab biru'ul ahmala wa minhu masnunun alal kifayah karoti taslimi minal jamaah. Jadi ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Fardu kifayah jelas seperti sholat jenazah, memandikan jenazah, kafan dan memakamkan. Atau saya mengucapkan salam pada orang banyak. Saya ini kan sifatnya sunnah, tapi mereka wajib. Berhubung mereka orang banyak, maka sifatnya fardu kifayah. Cukup 1 yang menjawab, tidak harus semuanya. Tapi kalau seandainya semuanya tidak ada yang menjawab, maka berdosa. Nah, kalau saya beserta orang banyak mau mengucapkan salam pada orang lain, maka namanya sunnah kifayah. Cuman dalam sebuah pendidikan, ketika ada guru mau masuk kelas, Assalamualaikum, kenapa kok semuanya wajib menjawab itu? Karena dalam tahap takdib atau pendidikan. Jadi bukan berarti yang jawab 1 orang. Jadi guru mau masuk kelas, guru mengucapkan salam, semua wajib menjawab. Toh sekalipun pada dasarnya cukup 1 saja. Kenapa? Karena itu sifatnya adalah pendidikan atau sebagai latihan. Yang kedua, kalimah yang disampaikan Nabi, wa at'imu ta'amah. Wa at'imu lan awih panganan sapa sira kabeh, memberi makanan. Kalian semua memberi makanan at-ta'amah ing panganan. Memberi makanan kepada fakir miskin itu juga pertama kali yang disampaikan Nabi ketika beliau ada di Madinah. Yang ketiga, wasilul arhamah. Wasilul arham lan silaturahim. Silaturahim itu apa? Silaturahim itu adalah bisa diartikan kita pada dasarnya tidak tahu dengan orang itu, tapi dengan adanya saling berkunjung, saling komunikasi, terus atau yang lainnya dengan memberi, akhirnya bisa kenal, itu termasuk kategori silaturahim. Atau mempertahankan yang menjadi tradisi orang-orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita sudah punya kenalan dengan si A, saling berkunjung dengan si A, saling komunikasi, maka termasuk silaturahim kita pada keluarga, pada teman-teman orang tua, maka juga dipertahankan. Paham ya? Jadi itu namanya silaturahim. Sehingga
Contohnya orang tua kita punya keluarga, punya kerabat, punya kenalan di daerah ini dan itu umpamanya, tapi kita nggak pernah kunjung, tidak pernah mukalamah, komunikasi nggak ada. Nah itu namanya qat'ur rahim, memutus tali persaudaraan. Terus selanjutnya wasallu bil laili wan nasu niyam. Wasallu lan salat sapa sira kabeh bil laili ing dalam waktu malam. Salat di malam hari, sedangkan wan nasu hale utawi manungsa iku niyam, dalam posisi tidur. Wasallu bil laili lan salat di malam hari wan nasu niyam, sedangkan manusia itu sedang tidur. Wah. Nah, seperti putra ini biasanya yang pondok putra, ayo sholat jam 3:30, tahajud ya, tahajud, terus hajat, terus witir 3 rakaat. Setelah itu ya doa, waqiah, tabarok. Itu kalau dibanguninnya. Entah kalau nggak dibangunin. Kalau nggak dibangunin, ya mungkin di masjid baca wirid baru bangunnya. Baru Ustaz Zainul datang baru bangun. Subuh langsung ngaji. Tapi kalau dibangunin, sempat tahajud berjamaah, hajat berjamaah, witir 3 rakaat berjamaah, doa. Setelah itu disempatkan waqiah dan tabarok. Itu pada dasarnya nggak baik. Namanya khilaful aula. Tahajud berjamaah ya, hajat berjamaah, kecuali witir nggak apa-apa. Namanya karena ghairu masyru'iyah, tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi tadi karena pendidikan. Makanya di beberapa sekolah ada sholat duha berjamaah. Pada dasarnya itu kurang baik atau khilaful aula. Karena tahap pendidikan maka menjadi baik. Karena yang dianjurkan berjamaah itu sholat sunnah ya, sholat tarawih ya, sholat tarawih berjamaah, sholat idul fitri, idul adha atau istisqa, terus gerhana rembulan matahari. Nah, itu yang dianjurkan berjamaah. Adapun sholat sunnah hajat, tahajud itu enggak dianjurkan kecuali dalam posisi pendidikan. Ada keterangannya dalam Bughyatul Mustarsyidin. Paham ya? Jadi tapi ketika kita bangun di malam hari jangan sampai terlintas di hati kita, lah inilah, ini saya Farhan, sholat ini dan itu, sedangkan yang lain masih tidur, nggak boleh ya, tidak boleh. Kalau sudah mengerjakan ini, yaitu menyebarkan salam, memberi makanan pada fakir miskin, silaturahim, bangun sholat di malam hari, maka kata Nabi, tadkhulul jannatah bisalam. Tadkhulu mongko masuk sapa sira kabeh al jannata ing surga bisalam, dengan keadaan selamat. Amin Allahumma amin. Jadi kuncinya gampang. Kalau ingin masuk surga ini, menyebarkan salam, memberi makan, terus silaturahim, sholat di malam hari, maka akan masuk surga dengan selamat. Tapi untuk perempuan ada tambahan. Nah, untuk perempuan ada tambahannya, termasuk harus taat pada suaminya ya. Kalau untuk perempuan yang paling gampang taat pada suaminya, tapi dengan catatan kalau memang bukan sifatnya untuk bermaksiat ya. Itu termasuk hal-hal yang menyebabkan masuk surga. Dan kalimat-kalimat ini yang disampaikan Nabi pertama kali ketika beliau sudah nyampe ke Madinah. Jadi sehingga terjadi persaudaraan antara sahabat muhajirin, yaitu yang dari Mekah ke Madinah, atau sahabat Ansor yang asli Madinah.